Penyakit gangguan ginjal akut. Penyebabnya diduga karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Ya, ini masih jadi perdebatan sih, masih diteliti. Tapi kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM merilis ada 5 obat sirup yang mengandung 2 senyawa berbahaya itu. Salah satu produk yang dirilis adalah produk yang udah lama banget dan saya rasa ini sudah banyak yang mengkonsumsi. Atau jangan-jangan Anda salah satu konsumennya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa 2 senyawa berbahaya masuk ke dalam obat sirup untuk anak? Pertanyaan berikutnya, ini kan obat udah lama. Kenapa efek sampingnya baru booming sekarang? Dulu kemana? Ini nih, layak untuk didiskusikan. Yuk, kita diskusi. 15 dari 18 sampel yang diuji ternyata mengandung etilen glikol yang diduga sebagai pemicu gangguan ginjal akut pada anak. Kamis sore kemarin, BPOM merilis 5 obat diantaranya yang mengandung EG ataupun DEG ini melebihi ambang batas. Ini dia 5 obat sirup yang tentunya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satunya ini sudah lama beredar dan bahkan mungkin jadi salah satu obat andalan Anda selama ini. Nah, berdasarkan uji sampel ini akhirnya pemerintah memutuskan untuk menarik seluruh obat sirup yang ada di pasaran. Sementara waktu, obat sirup tidak bisa diperjualbelikan. Nah, salah satu pemilik obat, yakni PT Konimex Indonesia, akhirnya angkat bicara. PT Konimex menyatakan bahwa seluruh obat dalam bentuk sirup yang kami produksi tidak menggunakan bahan baku EG dan DEG. Saat ini kami tengah mempersiapkan langkah untuk melakukan penghentian produksi, distribusi, dan penarikan kembali produk Thermorex sirup 60 ml dengan nomor batch AUG 22A06 sesuai edaran dari BPOM. Nah loh, BPOM bilang terkandung EG dan DEG, tapi yang punya produk menyangkal. Nah, keempat pelarut yang biasa sering digunakan pada sirup obat anak gitu ya, itu bisa saja mengandung cemaran etilen glikol atau dietilen glikol gitu. Jadi bukan kita menggunakan etilen glikol untuk pelarut, tapi kita menggunakan pelarut lain seperti polyethylene glycol, propylene glycol, gliserol, dan sorbitol. Tapi dari keempat ini ternyata kemungkinan ada cemaran etilen glikolnya gitu. Jadi bukan ditujukan secara khusus mau pakai etilen glikol nih untuk sirup anak, enggak gitu. Tentunya ini sesuatu yang tidak disengaja karena kita ngomong aja cemaran gitu ya, berarti ini sesuatu yang tidak disengaja seperti itu. Kemungkinan ini bisa terjadi pada saat proses produksi atau bisa jadi dari bahan bakunya sendiri, Mas. Jadi suatu perusahaan farmasi kan mau bikin obat nih. Nah, dia menggunakan bahan baku yang dipesan dari luar gitu ya. Bahan baku ini sudah dalam bentuk pelarut yang akan dicampurkan. Nah, pelarut ini kemungkinan sudah tercemar dari awalnya gitu. Tapi bisa jadi juga tercemar pada saat proses pembuatan obatnya. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa jadi saat produksi atau bisa jadi memang dari bahan bakunya sendiri sudah tercemar. Oke, senyawa ini sudah ada sejak dulu. Produknya sudah ada sejak dulu. Cemarannya bisa jadi juga ada sejak dulu. Tapi kenapa efek sampingnya kok boomingnya baru sekarang? Oke, banyak kemungkinan sebenarnya ya. Mungkin kemungkinan yang pertama adalah memang efek gagal ginjal akut ini kan terjadi tidak langsung serta-merta gitu ya. Dari proses dia tuh masuk ke dalam tubuh itu nggak langsung tiba-tiba langsung terjadi gagal ginjal akut. Ini tentu butuh proses yang cukup panjang untuk terjadi efek samping yang seperti itu gitu. Tapi kita bisa flashback lagi loh, tapi orang-orang yang sekarang udah tua pun mungkin nggak terkena gitu ya, nggak terkena gagal ginjal akut. Nah itu mungkin juga berbeda kondisi ginjal pada saat masih dewasa, sudah dewasa atau ginjal pada saat masih anak-anak, kan belum sempurna ginjalnya gitu ya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga bisa jadi bahan baku ini tercemarnya juga
belakangan ini saja. Jadi mungkin dulunya itu kemurniannya itu bisa dijaga dengan baik dan tidak ada pencemaran etilen glikol atau dietilen glikol. Jadi ibarat kata senyawa EGD-EG ini adalah tamu yang tidak diundang. Nah, kalau udah kayak gini harus jadi perhatian kita semua. Yang pertama, para produsen kayaknya harus lebih ketat lagi deh untuk memproduksi obat-obatannya. Jangan sampai ada bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam produk Anda sehingga bisa menjadi efek sampingnya diterima oleh para pasien dan juga warga. Yang kedua, pemerintah tentunya. Badan POM harus lebih ketat lagi mengontrol kualitas obat-obatan yang beredar di masyarakat. Jangan sampai warga keselamatannya terancam. Yang ketiga, tentunya kita bersama. Masyarakat, orang tua tepatnya, harus lebih bijak lagi memberikan obat kepada anak. Kalau misalkan anak mengalami sakit, diobservasi dulu. Atau kalau nggak pede, langsung aja komunikasikan dan konsultasikan kepada dokter yang ada di sekitar rumah Anda. Agar keselamatan anak Anda yang utama. Oke, sampai di sini diskusi. Saya Jati pamit.